Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tine Novita, NPM 19102100016. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancabudi Medan jurusan PIAUD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan parenting. Pendidikan parenting itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi lebih dilakukan di rumah. Pendidikan parenting itu adalah pendidikan dari orang tua untuk anak-anaknya, atau seni mengasuh anak. Parenting bisa disebut juga pendidikan seputaran ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Pendidikan parenting mencakup pengasuhan positif dan pengasuhan negatif, pendidikan agama, pola asuh orang tua pada anaknya, dan pendidikan seks pada anak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terdiri dari dua kata, yaitu pola yang artinya cara, yang kedua asuh yang artinya menjaga, merawat, dan mendidik. Pengertian pola asuh adalah keseluruhan interaksi antara orang tua dan anak, ataupun cara orang tua memperlakukan, mendidik, menjaga, dan merawat anak-anaknya. Model pola asuh. Model pola asuh ada 3, yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini merupakan cara orang tua mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan, di mana orang tua menentukan semua kebijakan atau tugas dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sang anak. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini merupakan cara asuh orang tua, di mana orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik baginya, namun masih berada di bawah bimbingan orang tuanya. Pola asuh demokratis ini lebih hangat dan lebih bijak. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini yaitu cara asuh orang tua yang membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memberikan hukuman ataupun pengendalian terhadap anaknya. Di sini orang tua lebih memberi kepercayaan penuh kepada anaknya dan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh anaknya, mau itu baik ataupun salah. Kemudian metode dalam pengasuhan anak. Metode dalam pengasuhan anak ada 5, yaitu yang pertama pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan dengan keteladanan ini orang tua memberi pendidikan kepada anaknya melalui contoh-contoh teladan yang diberikan oleh orang tuanya, seperti orang tua mencontohkan anak berkata sopan. Orang tua memberi keteladanan dengan menjalankan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan dengan kebiasaan. Pendidikan dengan kebiasaan ini orang tua itu membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti membaca doa sebelum makan, membaca doa sesudah makan, makan tepat waktu, mandi dua kali sehari, dan kebiasaan menggosok gigi, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya. Yang ketiga yaitu pendidikan dengan memberikan nasihat. Pendidikan dengan memberikan nasihat ini, orang tua memberi pendidikan kepada anak melalui nasihat-nasihat yang baik dan bijaksana. Yang keempat, pendidikan dengan perhatian. Pendidikan dengan perhatian ini yaitu orang tua memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, sehingga anak merasa diperhatikan dan merasa disayang oleh kedua orang tuanya.
Yang kelima yaitu pendidikan hukuman atau sanksi. Nah, pendidikan hukuman atau sanksi ini orang tua itu memberikan hukuman atau sanksi kepada anaknya bila anaknya itu melakukan kesalahan, dengan catatan sanksi yang diberikan itu masih wajar untuk anak. Dalam memberikan pola asuh anak, maka orang tua haruslah memahami teknik-teknik dalam mengasuh anak, yaitu beberapa teknik mengasuh anak, yaitu satu, orang tua memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Yang kedua, orang tua itu mengajak anak bermain. Sesibuk apapun orang tua, alangkah baiknya bila orang tua menyisihkan waktu untuk bisa bermain dengan anak-anaknya. Yang ketiga, selalu memberi pujian kepada anak. Orang tua itu sebaiknya memberi pujian kepada anaknya apabila anaknya melakukan kebaikan, seperti membeli hadiah atau menggunakan kata-kata yang menyenangkan, seperti Masya Allah, ternyata anak ibu pintar, gitu Bu. Yang keempat, mulailah ajarkan anak tentang agama sejak usia dini. Sebaiknya Bu, kita mengajarkan agama itu kepada anak sejak anak masih kecil. Jadi anak terbiasa untuk berlaku sopan dan anak dapat tumbuh dengan akhlak yang mulia. Yang kelima, menggunakan kalimat positif. Di sini Bu, orang tua itu Bu, walaupun dia dalam keadaan marah, sebaiknya orang tua itu selalu mengatakan kata-kata yang positif kepada anaknya. Jadi anaknya itu tidak merasa tertekan, dan anaknya itu pun terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Walaupun orang tua sedang marah, sebaiknya orang tua itu selalu menjaga kalimat apa yang diucapkannya. Yang keenam, memberi dukungan pada anak. Dukungan pada anak ini sangat penting ya Bu. Kita sebagai orang tua itu sebaiknya kita memberi anak kebebasan dalam memilih dan mendukung anak apabila yang dilakukan anak itu positif ya Bu, baik, seperti anak ingin belajar mandiri, atau anak ingin belajar mengaji. Kita harus mendukung Bu apa yang dilakukan anak kita. Yang ketujuh, membiasakan bersikap terbuka pada anak. Nah, di sini orang tua bisa bersikap terbuka kepada anak, sehingga anak pun terbiasa Bu bersikap terbuka kepada orang tuanya. Jadi orang tua bisa lebih menjadi teman bagi anaknya. Jadi anaknya itu merasa nyaman untuk bicara kepada orang tuanya. Yang kesembilan, ajarkan kedisiplinan pada anak. Kedisiplinan itu perlu dibiasakan Bu dari kecil. Seperti contohnya kita itu harus mendisiplinkan anak itu setiap pagi mandi pagi, atau mendisiplinkan anak makan tepat pada waktunya, atau mendisiplinkan anak dengan melakukan sholat 5 waktu, itu ya Bu. Yang kesembilan, memberikan contoh yang baik kepada anak. Memberikan contoh yang baik kepada anak ini sangat perlu ya Bu ya, karena anak usia dini itu sifatnya lebih meniru. Dia akan meniru apa yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Apabila orang tuanya mencontohkan sifat yang ramah, sifat yang sopan, anaknya akan meniru Bu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan sebaliknya Bu, apabila orang tuanya itu ngomongnya kasar, orang tuanya itu
suka main tangan, itu anaknya akan mencontoh Bu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua berilah contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan sedikit tentang pola asuh orang tua terhadap anaknya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan adapun kebenarannya itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.